Jadi pertama kali kuliah waktu semester 2. Semester 2. Terus kebetulan gue ketemu dia duda anak 1. What? Suka bikin basah. Halo guys, selamat datang di episode pertama podcast Suka Bikin Basah. Oke, gue Herat sebagai host Suka Bikin Basah. Ya, semoga aja podcast ini bisa makin banyak episodenya ya, selalu bikin kalian terhibur dengan podcast Amin. kami ini, amin. Oke guys, untuk kalian-kalian nih yang doyan banget nih hal-hal berbau selangkangan ya, ini kalian bakal suka banget obrolan kita kali ini. Nah, untuk hari ini sebenarnya gue pengen bahas itu adalah bagaimana pengalaman pertama seorang wanita ketika berhubungan seks. Nah, penasaran kan lu pada? Oke, hari ini gue kedatangan teman spesial gue. Sebut aja namanya, siapa lo mau disebut? Cindy dong. Cindy, oke Cindy. Cewek berambut panjang, ya. Banyak yang bilang cantik, ya. Body goals lah pokoknya. Cowok tuh bakal doyan banget liat dia. Tapi kalian hanya bisa dengar suaranya aja ya. Kalian mikir aja sendiri lah pakai kepala kalian gimana. Visualisasinya pasti bagus lah. Ya, visualisasi dari suaranya dia. Suaranya merdu sekali ya. Kalian mungkin udah dengar ya beberapa kali dia ngomong tadi tuh. Oke, kita mulai aja langsung. Hai Cindy. Hai Herat. Apa kabar? Cukup baik. Herat gimana kabarnya? Alhamdulillah, gue baik banget. Tapi belum basah lah ya. Ya belum dong. Baru mulai lah ya. baru mulai. Ya makanya kenapa gue ada podcast ini, gue pengen bukan hanya gue yang basah, tapi teman-teman gue yang nonton juga pengen basah. Iya, harusnya sih di menit kedua sih biasanya udah basah ya. Oh, wah, iya. Ini udah tantangan loh guys, ini udah tantangan. Kalian harus stay watching nih biar kalian basah. Oke, stay watching coy. Ya udah nggak apa-apa, dengerin aja suara kita ini. Cindy, Yap. gimana kabar lu sampai hari ini? Udah Masih. cowok lu gimana sekarang? Seru banget. Nggak gimana-gimana sih, maksudnya ini lagi dalam tahap yang nggak menemukan, maksudnya belum ada lagi yang menarik gitu. Oh, Belum ada yang menarik. menantang. Jadi Menantang. masih biasa aja gitu. Masih biasa aja. Tapi sekarang cowok lu masih yang dulu atau yang Udah ganti. udah ganti lagi? Kenapa? Kurang gede atau Tidak menantang. enggak menantang? Membosankan. Membosankan. Oke. Oh, flat gitu aja lah ya, Iya. gayanya gitu-gitu aja. Orang ya. tuh kan harusnya improve ya. Oh, improve. Wah, itu guys, denger guys. Orang harus improve. Nah. Adanya bokep tuh kan untuk improve kan. Iya, betul banget. Jadi bokep tuh bukan buat onani aja gitu, tapi untuk tolonglah belajar gitu. Berarti mantan lu itu nggak banyak belajar, jadi nggak banyak nonton bokep ya? Kurang. Ya, tapi lu emang nggak pernah ngeliatin handphonenya dia gitu di apa Google Chrome-nya maybe di Nggak harus History-nya. diliatin dong. Itu harusnya sebatas privacy, tapi ya itu harus jadi apa ya? Itu harus jadi sumber lo untuk belajar. latihan Iya ya. dong. Dan adanya lu juga itu untuk makin dia bersemangat. Iya, jadi gue lapangan prakteknya. Lapangan prakteknya, ya kan? iya. Itu teorinya. Teorinya, Kan gitu wah dong. betul banget. Harus ada tektokannya dong. Wah gila sih. Tapi ini udah ya, sorry kalau gue boleh tanya, ini udah cowok lu yang keberapa cuy? Ini cowok yang ke-5 lah. Cowok kelima. Kelima. Oh banyak juga. Emang lu pertama kali pacaran kapan? Pertama kali pacaran SD. SD? Pacaran kan? Iya pacaran. Pertama kali pacaran SD. Wow. SD. Lu pacarannya Kelas ngapain? 6. Itu tahun berapa? 2007. 2007. 2007. Wah lama juga, 2007 tuh gua. Tapi enak, maksudnya gini. Eh, Iya, nggak tahu ya. Lo sendiri pacaran kapan? iya. Pertama kali? Gua pertama kali sih SD sih. Ya sama dong Iya, berarti. SD, iya. Nah, tapi itu pun gue bisa akui itu tuh nggak ngapa-ngapain karena itu cuma pacaran anak kecil doang nggak sih? Oh Ya, yes, belum yes. Ya ngerti pasti dong. SD dong. lu ngapain sih? Lu seberani apa sih? Iya gitu. kan. Kayak pegangan tangan juga masih takut gitu nggak sih? Betul. Gue merinding banget. Cerita gue malah lebih parah lagi. Gue dulu ditembak. Seru banget. Iya. Ya udah. Iya Pak, gue dulu ditembak itu lebih ngeri banget malah. Gue bukan nembak cewek dan gue masih bingung kan saat itu gue harus ngapain sama cewek gitu kan. Gue harus ngobrolin apa gitu. Itu gue norak banget sih. Tapi kalau lu sendiri emang juga kayak gitu. Ketika lu ditembak cowok, perasaan lu gimana ketika waktu itu? Enggak, gue biasa aja. Oh, bisa aja. Jujur, karena nggak tahu ya, mungkin emang dasarnya gue udah jahat dari kecil. Jadi alasan gue menerima dia adalah karena rumah dia deket aja gitu. Jadi gue merasa ya yang penting ada teman main aja gitu. Yang tetangga penting ya? iya tetangga. Oke. Gitu. Jadi ya udah. Nah terus abis setelah putus sama dia,
Putus Pacaran sama kedua. dia, gue pacaran sama yang kedua. Ya jadi lu Iya. jadi pas ketika SD tuh lu nggak ngapa-ngapain? Enggak. Ditembak. Tapi itu lucu, maksudnya jalan ceritanya tuh kayak untuk anak SD yang baru pertama kali pacaran, gue pacaran 3 tahun, Ran. 3 tahun SD. 3 tahun, percaya nggak? Itu dari semua orang ngejudge kayak lo tuh cuma cinta monyet, dasar anak kecil pacaran di taman kompleks gitu kan. Tapi kita 3 tahun sampai SMP, jadi kayak mereka, oh serius nih gitu, oh dia orang serius nih gitu. Tapi lu ngejalanin kayak malming lah atau kayak gitu-gitu lu ngejalanin. Ngejalanin tapi banyak kan nggak bolehnya dong karena masih kecil nggak Oh, sih. Jadi kayak apa mau main gitu. Oh iya. Ngapain main orang masih kecil gitu, ngapain lo Sabtu keluar gitu, jadi banyak ketahannya sih dulu. Nah, itu kan 3 tahun sampai SMP. Emang cowok lu nggak akil balik itu dan pengen kayak coba cipokan lah atau bahkan grepe-grepe lah. Karena gue tidak memberi kesempatan itu dulu. Tidak memberi kesempatan, lu Tidak, jahat karena sekali. Karena gue mikirnya apaan sih, orang gue cuma pengen punya teman main Oke, gitu. oke. Kayak ada yang nganterin kesana kesini, tapi gue nggak pengen aneh-aneh gitu. Oke, Gue oke. mikirnya gitu. Gila, bro. Oh jadi ini hanya sebagai apa ya ibaratnya batu loncatan lu untuk memulai suatu hubungan asmara Iya, gitu. iya, Oke. iya, benar-benar. Tapi lu sempat mengenal pertama kalinya itu ya kayak berhubungan intim gitu dari mana sih? Kalau skin relationship itu gue pertama kali, sebentar, gue lupa. SMP? Enggak. Iya SMP. Setelah putus dari dia? Iya atau? benar SMP. Setelah putus dari dia. Itu dengan pacar kedua. Oh itu udah pacar kedua tuh? Iya udah ganti di nih. SMP? Oh, Ini oke. ganti pacar kedua. Gue pertama kali ciuman Pertama kali ciuman? SMP Oh, kelas nice. 2. Lucu sekali ya. Kayak bandel ya lu gitu. Ya, Tapi enggak gak lah. apa-apa, aku suka. Oke. Siapa yang enggak? Iya. Ya, I don't know. Nggak ada. Pasti suka semua. Jadi itu pertama kalinya. Tapi Oke. itu memang ya gimana sih? Khawatir hamil nggak ya? Gitu. Oh, lu- Gue mengalami itu. Lu mengalami ketika lu cipokan pertama? Iya. Ciuman pertama lu itu, lu berpikir, gue bakal hamil gak sih ciuman doang gitu? Iya, gue khawatir gitu Oke. kayak, apa nih efeknya di diri gue gitu. Dulu lo pernah gak sih ngerasain lihat cewek tuh yang bibirnya ada belahannya tuh berarti udah pernah ciuman? Oh iya, Gitu, gue pernah dengar yang kayak mitos-mitos gitu-gitu. aneh kayak gitu tuh. Itu Nah. gue takut. Gue takut dengan itu gitu. Lu sempat ketakutan gak sih ketika lu pasti kejadian ciuman itu gak cuma sekali kan? Pasti kayak 2 kali gitu. Nah itu lu sempat ketakutan gak sih pas lu udah pertama kalinya sampai lu ada pikiran gitu, lu kedua kalinya lu Enggak, enjoy atau lu malah Gue enjoy banget gue. Oh, malah lu Gue udah enjoy, enjoy wah, the moment anjay. gue enjoy the moment. Gak apa-apa, ini baik-baik aja gitu. udah aman gitu udah. Iya. Oke. Tapi lu di situ udah hitungannya udah jago belum sih ciuman atau Belum dong, Oh, kan belum. itu masih newbie ya. Oh, masih newbie, masih awal-awal Iya. ya pacar kedua lah ya, Iya, pacar kedua. Gimana sih gitu. Ya, biar asal tahu aja gitu ya. Nah, lu pernah mikir gak sih waktu pas lu ciuman gitu kayak ih bau lu tuh atau gitu? Oh enggak, beruntungnya enggak ya. Serius lu? Beruntungnya enggak, karena gue orang yang kayaknya dari kecil emang gampang ilfeel sama sesuatu gitu loh. Jadi gampang nggak suka kayak tempat makan tempatnya jelek gitu. Gue nggak mau, gue nggak makan. Gue masuk tapi mungkin gue nggak makan gitu. oke. Nah termasuk ini. Termasuk ini? Termasuk ini. Oke. Gitu. Jadi beruntungnya sih dia nggak sejauh itu. Enggak sejauh. Oke. Ya, atau mungkin lu mbak ya namanya baru-baru kali ya. Jadi lu nggak terlalu mikirin ya udahlah bau dikit yang penting enak. Ya enggak. Oh enggak. Enggak banget. Enggak. Bahkan emang nggak mendapatkan orang yang ngerokok. Jadi Oh itu nggak ngerokok, dia nggak ngerokok. enggak, Oh. dari yang cinta monyet yang 3 tahun itu sama yang dia Sama ini yang- nggak ngerokok kebetulan. Jadi yang penting waktu itu gue mikirnya emang nggak bawa rokok gitu Nggak bawa orangnya. rokok. Intinya dari situ tadinya. Oke. Terus pacar ketiga lo itu sama di SMP juga, Enggak, kita beda sekolah gitu. beda sekolah. Dan Gue nggak banyak bisa cerita. Ya? meruntut karena itu Udah banyak. karena itu abis Terus- dari pacar pertama pacar kedua sisanya gue lupa. Oh udah lupa. Gitu. Apakah karena ini lu yang sakit hati banget gitu sampai lu nggak mau nginget atau Enggak, emang udahlah gue udah. Karena setelah pacar kedua kesananya gue udah nggak pernah pacaran yang serius gitu loh. Oh pacarannya iseng iseng. sehari 2 hari udah seminggu Oke. udah gitu. Tapi lingkungan lu sendiri gimana sih? Apa namanya? Kayak memang ibaratnya banyak lah yang apa teman-teman lu tuh yang suka party lah, clubbing atau bahkan sex party maybe. Kebetulan ada sih. Jadi maksudnya gue tumbuh di lingkungan yang kebetulan beruntungnya bisa punya teman yang lumayan banyak. Jadi punya punya lapangan belajar yang besar gitu, yang cukup Belajar, luas gitu ya. oke. Salah satunya kayak
gue SMP kelas 3 teman gue udah yang ada hamil di luar nikah Oke. gitu. Terus itu udah, dan gue terbiasa sharing sama nyokap. Jadi dua-duanya sih sama bokap dan nyokap. Jadi gue biasa cerita, iya pak teman aku yang ini kemarin hamil gitu. Terus respon mereka adalah selalu intinya patokannya itu, jangan sampai hamil di luar nikah. Ketika lu memutuskan untuk dekat sama orang, intinya itu dulu gitu, jangan sampai sejauh itu dulu gitu. Oke. Dan lu sendiri ketika ngelihat teman-teman lu tuh yang hamil kayak gitu, mungkin sebelum lu ngobrol lah sama orang tua lu gitu, pandangan lu gimana sih ke ya berarti kayak umurnya sama ya, tapi dia udah bisa melakukan itu dan berani gitu. Itu gimana Pertama, sih? otomatis penasaran gak sih? Nah, Karena jujur aja begitu lo mendengar, gue di umur itu waktu itu mikirnya, ya gue anak SMP gitu. iya. Lo ngapain ya? Kok bisa sampai ke situ gitu? Apa aja yang lo lakukan? Kok bisa sampai ke situ? Apakah lo kayak gue cuma ciuman doang? Atau kalau ada skin relationship yang lain gitu kan? Akhirnya gue riset. Lu riset? Gue anaknya Oke, riset. riset. Risetnya gue nanya teman-temannya dulu. Karena dulu kan belum ada Google, Iya. belum semarah Belum, sekarang ya. dong. Gue nggak Si mungkin. Friendster, Terus gue nggak mungkin ngerti SpaceX, juga kayak pakai VPN buat buka apa gitu, Betul, nggak bisa betul, dong. betul. Kan dulu terbatas banget ya. Heeh. Jadi gue nanya teman-temannya, si ini ngapain sih kok bisa sampai gitu. Terus teman-temannya yang cewek biasanya kayak nggak ngapa-ngapain gitu, nggak tahu gue. Nanya sama yang cowok dong, kok dia bisa gitu sih gitu. Yang cowok lebih terbuka, ternyata yang Lebih cowok terbuka. lebih cerita gitu, lebih yang Oke. iya, jadi dia sama pacarnya tuh di sini mojok. Dulu bahasanya mojok nggak sih Mojok, gitu. oke. Iya, jadi iya dulu dia di sini mojok gitu, pacaran mulu gitu. Dari situ baru gue memahami kalau ternyata hamilnya bukan karena ciuman. Itu satu ya kan. Kedua ya berarti hubungannya seperti itu yang nggak mau gue jalanin, yang kayak ada cowok nih ngajak mojok, enggak tapi ke situ gitu. Ntar gue ke situ enggak ke situ gitu. Belajarnya sih gitu. Oh, belajar sih gitu. Oke. Tapi lu pertama kalinya dapet cowok yang ibaratnya bisa katakan liar lah, berani melakukan yang lu bilang mojok tadi, itu kapan sih? Apa pas masih SMP atau SMA juga? SMA. SMA. Itu karena lu jauh dari lingkungan lu atau memang? Enggak, karena mungkin makin gede ya. Terus mungkin mereka udah makin ngerti caranya modusin cewek. Karena kalau kayaknya kayak di kelasan SMP tuh masih banyak malu-malunya kan. Malu-malu, betul. Kalau SMA tuh mungkin dia udah lebih mature, udah mulai mikirin ini caranya gini nih gitu. Cara ngerayunya tuh kayak gini biar dapet gitu kan. Tapi gue memang tadi kan gue bilang, emang gue tuh jahat dari kecil. Jadi even mereka mencoba itu dari gue SMA kayak memang nggak bisa, karena gue pernah sekali mengiyakan satu cowok untuk nonton. Jadi selama gue pacaran nih yang SD ke SMP itu banyak nih yang ngajak nonton, dan gue tahu yang mojok, salah satu kasus mojoknya mereka tuh di bioskop dong. Bioskop tuh terkenal dengan adegan-adegan itu kan. Di bangku Iya, atas A1, pojok aduh, gitu. ya, pojok ABC ya. tuh pojok tuh mesti rame tuh Pas pokoknya banget tuh ya. kalau nonton ya kan. Pas banget betul. Nah, gue selalu menghindari diajak nonton gitu. SMA ini gue mengiyakan nih karena memang ya udah lo di SMA juga Ya, gitu. tapi bawaannya modus atau Nggak kerasa nih. Halus. Si jago satu ini nggak kerasa. Halus. Si jago nggak tuh kayak ayam ya gue nyebut dia. Si jago ini nggak kerasa. Sampai akhirnya gue mengiyakan nonton. Begitu dia pilih seat yang tadi kita sebutkan, seat di pojok itu, gue udah tahu nih kesini maksudnya gitu. Gue balik, gue bilang gue ke toilet terus gue cabut. Oke. Karena gue gue nggak suka, karena cara dia yang tadinya nggak kebaca itu bikin gue suka. Tapi begitu dia udah kebaca gue kayak nggak semenarik itu ternyata lo gitu. Oke. Ini berarti lu nggak jadi lu di sini tuh nggak ngelakuin apa-apa nih sama Nggak jadi. ketika lu udah bisa ngebaca gerak. Tapi gue udah tahu karena dia sudah berani sejauh itu, maksudnya dia udah berani nih, dan dia sabar tipenya gitu, yang ngedeketinnya pelan-pelan gitu. Berarti kan dia telaten ya. Apa sih bahasanya sekarang, soft boy? Soft boy. Dia bikin baper dulu. Baru dia mencoba menusuk gitu kan. Mencoba menusuk tuh kan, baru mulai. Iya gitu. Terus ya udah akhirnya karena kecepatan terlalu terlihat gitu pergerakannya. Tapi dia ganteng gak sih kalau menurut lo? Ganteng. Kalau nggak ganteng gue nggak gitu mengiyakan modusannya dia sebelumnya. Oke, berarti ganteng dulu ya. Ganteng dulu. Oke lah, dalam posisinya lu udah pasti ada yang pertama lah ya. Dalam lu memahami dunia gelap ini. Iya gelap ya. Dunia gelap ini pasti ada yang pertama kan. Nah, itu kapan? Zaman lu SMA juga atau kan SMP? Enggak. Enggak, SMP udah kayak bahkan kuliah. Oh, kuliah. Pertama kali
have sex Iya. atau iya kan? Have. Have sex kan? Kuliah. Kuliah? Berarti lu Semester. SMA sama sekali nothing sex. Maksudnya kita make out. Make Gitu, out. tapi nggak sampai have sex gitu kan. Tapi gue sendiri gue nggak paham sih kayak make out sama HS tuh Make out itu lu cuma sampai oral. oral. Gitu, Oh. cuma sampai Jadi oral aja. sebutannya make out itu oral. Itu termasuk ciuman? Termasuk ciuman, termasuk grepe-grepe ya Oh. mungkin bahasanya. Iya. Apa sih kita tuh bahasa Inggrisnya tuh apa sih selain grepe? Gak tau, gue gak tau gitu. Touching. Tachi. Tachi. Karena kalau grepe tuh kayak kurang gitu. Iya, grab itu bahasa mana gue juga nggak paham sih. Iya. Grab mungkin grab kali ya. Oh, grab. Grab, iya, grab. Oke. Grab. 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 In English ya, kampret. Grab. Pinter juga yang menciptakan kata grepe. Ya. Anak Oke, negro. gitu. Pokoknya sampai make out. Tapi selalu ketika mereka minta lebih, gue nggak pernah mau karena memang gue ngerasa gue belum konsekuen sama Iya. sama apa yang akan gue Iya. hadapi gitu. Heeh. Gitu. Jadi pertama kali kuliah waktu semester 2. Semester 2. Semester 3, semester 2. Semester itu satu fakultas, satu jurusan. Enggak, dia orang di luar kampus, gue beda 8 tahun sama orang ini. Terus kebetulan gue ketemu dia duda anak satu. What the hell? Duda anak satu? Iya. Lo yang denger podcast ini ya, Duda, lu brengsek lo ya. Ini dia masih perawan lo dulu, gara-gara lo ya. Sumpah asli. Ketemu gue pukul lo. Jangan. Aja kenapa jangan? Diganteng. Iya, diganteng. Bodo amat, gue juga ganteng, gue pukul lo. Kesel gue anjir. Perawan lo dia dulu. Oke. Perawan lo dia dulu ya juga ya. Ya juga Iya, ya. benar. Gue salah sih. Enggak. Benar. Gue dulu perawan. Duda anak satu, oke. Iya. Lu shock dulu aja enggak apa-apa. Ya gue shock, itu gue shock banget. Tapi lu gimana? Dia duda gitu, terus jadi cowok lu gitu? Dia nembak? Tapi apa sebelum dia tahu? Oh, ini lebih halus lagi dari yang lu SMA atau? Mungkin ini gue kejadiannya 2016. 2016. Berarti gue 4 tahun angkatan lalu ya? gue angkatan 2014. Berarti itu kejadiannya gue semester 4 Iya, semester 4 atau empat. semester 5. Heeh. Gue percaya sama orang ini, gue yakin sama orang ini gitu loh. Awalnya bukan karena sayang, justru lebih besar rasa yakinnya, karena maksud gue orang ini bisa meyakinkan gue kalau everything's gonna be okay gitu. Oke. Itu pertama. Kedua, gue merasa ada 3 hal yang harus gue penuhi ketika gue mau melepas itu gitu. Karena selama ini kan gue belajar nih dari lapangan-lapangan yang tadi gue sebutkan ya. Sampai lu punya barrier, sampai Iya, lu tahu orang iya, mau modusin kayak, lu. anjir udah kebaca banget lah Oke. lo maunya apa gitu kan. Yang pertama lo harus siap physically gitu. Ketika iya otomatis kan lo sudah harus mempersiapkan ya badan lo menerima nggak nih sentuhan-sentuhan orang ini akan cocok nggak sama lo gitu kan. Apakah lo pernah nggak sih sentuhan sama orang tapi nggak nyaman gitu? Itu kan udah pasti apaan sih gitu ya kan, itu udah penolakan dari badan lo menurut gue secara fisik. Kedua, lo harus siap secara mental, yang mana ketika itu terjadi lo harus siap ada kemungkinan terburuk yang akan terjadi gitu loh. Apakah nantinya lo akan ditinggalin, apakah nantinya lo akan sama orang ini tapi banyak masalahnya, apakah nanti mungkin hamil gitu. Itu secara mental juga kan lo harus pertimbangkan. Betul. Ketiga, sektor finansial. Gue tuh orangnya karena yang tadi gue pelajarin itu, gue ngerasa finansial itu bukan tentang bagaimana lo nantinya kalau hamil terus lo cari uang untuk menggugurkan ya, atau apalagi untuk lo harus maintain diri lo gitu, lo harus maintain apa yang ada di diri lo gitu. Ini hubungan tentang 2 orang, lo berhubungan intim ini sama 2 orang, maksudnya sama 2 orang, tentang kalian berdua gitu. Tapi setelah kalian berdua selesai melakukan hubungan itu, lo harus sadar kalau itu yang punya kontrol atas diri lo sendiri tuh ya lo gitu. Lo harus punya sesuatu yang lo pertanggungjawabkan, entah lo check up tentang kesehatan reproduksi lo gitu, entah lo harus maintain makanan lo biar nggak berimbas, karena cewek tuh ribet gitu loh. Karena maksudnya banyak hal yang harus lebih diperhatiin daripada cowok menurut gue ya, karena dia organ dalam kan gitu. Jadi 3 hal itu menurut gue yang paling gue pertimbangkan ketika gue mau melepas ke perawanan gue pada saat itu. Dan dari keseluruhan itu akhirnya lu ibaratnya melepaskan keperawanan lo sama si cowok ini, dan cowok ini emang sebenarnya tuh dia sifatnya tanggung jawab lah ya, bisa dikatakan. Tapi kayak karena mungkin dia udah terbukti lah ya, udah ada praktis. Itu juga salah satu faktor yang kayak
ini dia udah ada testimoninya. Udah jadi. Udah jadi. Iya, udah jadi. Udah jadi dan hidup gitu iya, ya. dan bertahan nih anaknya makanya- sehat walafiat ya kan. Gitu. Nah, terus dengan tiga apa tadi? Tiga Tiga faktor faktor. itu yang membuat akhirnya lu berani untuk melakukan itu sama dia. Oke. Nah, rasanya apa sih pertama kali waktu ngelakuin sama dia tuh? Rasanya happy karena orang banyak banget yang bilang sakit gitu. Ternyata itu akan sakit ketika lo tidak enjoy. Oh gitu. Bahkan Sakit gitu lu nggak enjoy. iya, bahkan waktu itu gue tadi kan gue bilang gue riset anaknya. Iya. Ini kan udah ada zaman Google ya, 2016 ya. 2016 betul. Terus gue googling kalau apa sih yang bikin pendarahan selaput darah tuh sakit. Apa yang bikin dia sobek dan itu sakit. Itu pertama lo nggak enjoy, kedua maksudnya nggak enjoy itu lo tegang ya. Oh tegang. Itu lo tegang. Karena jujur aja itu lo mendengar banyak obrolan orang kayak iya di perawanan itu sakit gitu. Ya kan banyak yang kayak gitu kan. Nah, gue karena anaknya riset, gue mencoba enggak sakit gitu. Tapi memang kalau lo relax dan lo suka, ya mungkin gue sama orang yang berpengalaman juga kali ya coy ya. Jadi baik-baik aja gitu. Bahwasannya itu hal yang baru, iya, tapi happy karena gue mengiyakan itu di hari ulang tahun gue. Jadi kayak ini gift buat gue gitu. Yes. Ini hadiah buat diri gue sendiri gitu loh di umur 21, gue lupa. 20. Kayak iya, ini cara gue menghadiahi diri gue sendiri. Ini lo udah gede nih gitu. Lo udah bisa memutuskan apapun yang lo mau sendiri sekarang gitu. Konsekuen lah sama yang lo pilih sekarang gitu. Udah punya KTP juga deh. Iya udah. Tapi kalau dia kan cerai ya kan statusnya. Kalau gue kan belum menikah gitu. Oke. Nah, tapi benar juga sih kata lu kalau misalkan lu relax ya kita tahu lah ya Miss V itu kan isinya dagingnya apa namanya otot gitu kan. Jadi kalau ketika lu tegang kan pasti iya dia mengencang kan. Mengencang gitu kan ketika ada barang tumpul besar iya. banget. Iya banget. Itu kan kayak you have to enjoy the moment gitu. Jadi kenapa tadi gue bilang mentally physically itu ya karena ngaruh ke iya dong. Ini, betul, ketika lu siap betul. akan itu semua lu akan baik-baik aja. Apalagi sama orang yang memang lu percaya dan lu iya, sayang kan percaya, pasti. Emang gue maunya sama orang ini gitu. Oke, iya sih. gitu loh. Betul. Lu mau milih sendiri gitu kan. Iya. Lu mau milih sama dia apalagi di hari ulang tahun Iya. lu gitu kan. Iya, kayak, wah seru banget asik. gitu. Nggak yang tiba-tiba lu dipakai sama tukang parkir gitu Ai. kan, itu kan pantas lu sakitnya mentally dan physically karena lu akan terus-terusan begitu. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir gue ya. Mungkin penonton yang cowok-cowok gue pasti akan menanyakan ini. Di mana lu pertama kali berbuat hal itu? Di kosan kami. Di kosan? Kita memutuskan buat tinggal berdua waktu itu. Memutuskan lu tinggal berdua. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Ya, mungkin para kosaners semua udah tahu lah ya. Iya, udah tahu doa, udah tahu lah. Musik-musik kenceng-kenceng gitu udah tahu lah ya. Ya, kita untuk kalian yang belum pernah ngekos atau misalkan Jangan ditiru loh. ya jangan ini bukan harus ditiru. Ini obrolan kita aja ya, tapi ya kalian kepikiran. Ya, kos mahal coy, jangan deh, jangan. Iya, jangan. Ya kalian tahu sendiri lah cerita anak-anak kosan kayak gimana. Kontrakan aja. Nggak enak coy, mending lu hotel kali. Nah, sekarang gue punya challenge nih buat lo. Gue punya beberapa pertanyaan buat lo yang lo mesti jawab cepat. Oke? Lo siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Dari pertama coba. Jadi ketagihan atau biasa aja? Pilihan. Enak FVB atau pacaran? FVB. Hotel atau rumah? Rumah. Puas atau pura-pura? Puas. Dipaksa atau memaksa? Dipaksa. Fuck man. Gila, gue tuh gak expect lo akan menjawab seperti itu. Yang tadi gue ambil dari obrolan adalah sebelum berhubungan seks adalah ada 3 hal penting yang harus lu pegang erat-erat, yaitu adalah yang pertama adalah physically. Lu harus sudah siap secara fisik, harus matang, lu udah berumur, udah siap untuk melakukannya. Yang kedua adalah mental. Ya, kesehatan mental itu harus penting, lu harus jaga mental lu sebaik mungkin karena apabila lu melakukan yang nggak enjoy, lu akan merasa sakit dan bahkan habis dari lu berhubungan intim ini malah bisa jadi neraka sendiri buat lo. Yang ketiga adalah finansial. Ya betul ya? Karena finansial itu adalah kesiapan lu menghadapi case terburuk.
yang nantinya maybe ya lu hamil atau dan lain sebagainya. Oke, Sin, gila, gue senang banget ngobrol sama lo hari ini. Banyak banget cerita tentang kehidupan lo dan pengalaman seks lo. Gue mohon maaf banget kalau misalkan ini emang jatuhnya malah membuat lo sedih abis podcast ini. Tapi gue nggak bermaksud membawa itu, kita sharing, ngobrol, kita berbagi pengalaman sama penonton-penonton. Baik buruknya biar penonton yang nilai bagaimana, tapi kita hanya membicarakan saja cerita yang udah pernah kita rasain. Oke guys, gitu aja cerita dari kita. Gua dan Cindy mohon pamit. Jangan lupa untuk subscribe, follow kita. Kalau di YouTube lonceng bell diklik. Nonton terus, setiap minggu kita akan update lagi episode terbaru dengan narasumber dan tema yang lain. Pergi ke pasar, bawa besek. Pasarnya di Belgia. Cakep. Amanlah berhubungan seks dan jangan lupa bahagia. Oke guys, see you next week.